Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari-hari ini adalah hari-hari yang masih dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-203 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa hari-hari tasyrik merupakan harinya untuk berzikir kepada Allah dan termasuk di dalamnya adalah bertakbir. Kita lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala masih di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangkana yadunnu, barang siapa yang menyangka Allah yang surallahu, bahwa Allah sekali-kali tidak menolongnya, Nabi Muhammad SAW, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fal yabdud bisababin, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, ila samai ke langit, summal yaqta fal yangdur, kemudian hendaklah dia memutuskannya, kemudian hendaklah dia pikirkan, hal yudhibanna kaiduhu ma yagid, apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan ayat ini adalah barang siapa yang menyangka Allah tidak menolong Rasul dan agamanya akan meredup, maka ketahuilah bahwa kemenangan itu dari Allah, datang dari atas langit. Dari sini kita memahami bahwa kemenangan itu bukan berdasarkan berapa kemampuan yang kita punya, berapa pasukan yang kita miliki, berapa jaringan yang mendukung kita, tapi kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus camkan hal ini baik-baik sehingga kita tidak rendah diri ketika kemampuan kita kurang dalam mendakwahkan agama, memegang agama, mempertahankan agama dibandingkan dengan godaan yang ada. Ingatlah diantaranya ayat ini bahwa kemenangan itu berasal dari Allah. Fal yamdud bisababin ila sama'i tsummal yaqta, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaknya dia memutusnya. Artinya memutus pertolongan kemenangan dari Allah.
Falyanzur hal yuhibbanna kaiduh. Kemudian hendaklah dia berpikir, apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkannya. Maksudnya kata Asadi, tipu daya yang dia lancarkan dan perbuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perlawanan terhadap beliau dan ambisi untuk memberangus agama beliau yang telah menjadikan orang geram. Ini merupakan bentuk pertanyaan yang bermakna nafi. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa mengobati kejengkelannya terhadap Islam dengan usaha-usaha yang dia perbuat. Asadi melanjutkan, makna ayat yang mulia ini, wahai orang-orang yang menentang Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang menentang dan berusaha memadamkan agamanya dengan kebodohannya, dan dia menyangka usahanya akan berguna, maka ketahuilah bahwa usaha apapun yang kamu lakukan dan kamu upayakan untuk memperdaya Rasulullah, maka sesungguhnya usaha itu tidak akan menyirnakan kegeramanmu dan tidak bakal bisa mengobati dukamu. Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Tetapi kami atau Allah ingin mengusulkan sebuah usulan kepadamu yang bisa memuaskan kegeramanmu terhadap Rasulullah dan memutuskan pertolongan kalau memang mungkin, yaitu masuklah ke dalam masalah ini melalui pintunya, dan dakilah menuju arahnya dengan tali-tali. Artinya, carilah tali atau pelepah kurma atau lainnya, kemudian gantungkan ke langit, lantas naiklah sampai engkau mencapai pintu yang menjadi tempat turunnya pertolongan. Kemudian tutuplah kunci dan putuskanlah, maka kondisi itu pun akan menuntaskan kebencianmu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan siapa saja di antara orang kafir atau munafik yang merasa sesak dadanya dan menyangka dakwah Islam akan gagal, lalu ia berharap Allah tidak menolong Muhammad, silahkan ia ambil tali, ikat di atap rumahnya, lalu gantung diri sampai mati. Kematiannya itu apakah bisa menghentikan pertolongan Allah kepada Nabi? Coba tentu tidak. Jadi yang dimaksud dengan gantung diri itu adalah tipu daya atau bentuk ejekan. Sehingga orang-orang yang katanya paling cerdas dan yang paling maksimal agar dakwah ini tidak berjalan, maka itu tidak mungkin terjadi. Makanya Said Qutb itu menggambarkan bahwa ayat ini tuh bahasanya sangat dramatis. Ayat ini melukiskan pemandangan kemarahan yang meluap-luap, kedengkian yang mencekik, keputusasaan yang fatal. Dan ayat ini juga membiarkan orang-orang kafir tercekik oleh kedengkian mereka sendiri, menegaskan bahwa kebenaran Islam akan tetap menang terlepas dari suka atau tidak sukanya para musuh. Maka kita yakini bahwa ayat ini merupakan jaminan mutlak dari Allah bagi siapa saja yang berjuang di jalan Allah. Apabila kita berada di posisi itu, maka yakinlah pertolongan itu pasti datang. Dan musuh-musuh mereka pasti akan frustasi yang sangat dalam. Jadi memang ini adalah kenyataan dakwah di Mekah dan Madinah. Orang-orang musyrik Quraisy dan kaum Yahudi sangat terpukul ketika melihat perkembangan Islam. Sehingga ayat ini menjadi sindiran. Seakan-akan bilang gini, kalau kamu sakit hati melihat Muhammad maju, pergi saja ke kamar, ambil tali, gantung dirimu. Jangan hidup di bumi ini kalau tidak
tertahan melihat kejayaan Islam. Jadi banyak ulama tafsir menjelaskan ayat ini adalah penegasan tentang mustahilnya kita menggagalkan takdir Allah. Siapapun yang marah terhadap takdir Allah yang memuliakan Nabi Muhammad SAW dan juga orang beriman, maka kemarahan itu tidak akan menghasilkan apa-apa bagi dirinya kecuali penderitaan fisik dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.